Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Selomita Kalalo dengan NIM 22112084 dari kelas HES 4D. Di sini saya akan memaparkan makalah yang berjudul Cara Memperoleh Hak Atas Tanah. Dalam setiap negara memiliki proses dan syaratnya tersendiri dalam memperoleh hak atas tanah. Nah, di Indonesia adalah negara hukum. Prosesnya telah diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria yang pada intinya setiap hak atas tanah harus didaftarkan. Terjadinya hak milik atas tanah ini melalui yang pertama, terjadi karena hukum adat. Pada pasal 56 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok Agraria yang menetapkan bahwa selama undang-undang tentang hak milik, hukum adat, lokal, dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan hak-hak atas tanah yang memberikan wewenang serupa atau sejenis dengan yang dijelaskan dalam pasal 20. Yang kedua, terjadi karena penetapan pemerintah. Menurut cara dan syarat-syarat yang ditetapkan, hak milik yang diberikan oleh pemerintah melalui penetapan dilakukan oleh lembaga yang memiliki kewenangan sesuai dengan prosedur dan persyaratan yang diatur dalam peraturan-peraturan pemerintah. Yang ketiga, terjadi karena ketentuan Undang-Undang Pasal 1 tentang konversi mengatakan bahwa Pasal 1 tentang konversi hak agendom atas tanah yang ada pada saat undang-undang berlaku secara otomatis menjadi hak milik. Proses hak milik atas tanah ini diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah. Nah, pemberian hak milik atas tanah yang pertama itu ada hak milik perseorangan. Hak ini adalah kepemilikan tanah oleh warga negara Indonesia. Yang kedua ada hak milik badan hukum. Tanah ini yang dimiliki oleh suatu badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan beroperasi di Indonesia. Tujuan pendaftaran tanah pada pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997. Yang pertama, untuk memberi kepastian hukum dan perlindungan tanah, satuan rumah susun, dan hak-hak lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan. Yang kedua, memberikan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan termasuk pemerintah untuk memudahkan akses data yang diperlukan dalam proses perbuatan hukum terkait bidang tanah dan satuan rumah susun yang sudah terdaftar melalui pendaftaran tanah. Yang ketiga, terselenggaranya pendaftaran tanah dengan baik merupakan fondasi dan manifestasi dan ketertiban administrasi dalam sektor pertanahan untuk mencapai ketertiban administrasi pertahanan. Setiap bidang tanah dan unit hunian tanah termasuk dalam proses peralihan kepemilikan pemerintah, hak tanggungan dan pencabutan hak atas tanah dan kepemilikan unit. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.